Oke, ketemu lagi dengan saya Nur Syawal dalam tema berikutnya dalam mata kuliah jurnalistik ini. Dan sebelumnya kita tentu sudah bicara tentang apa saja kegiatan jurnalistik, yaitu diantaranya adalah memproduksi informasi berupa berita. Yang jadi pertanyaan kita, ya, berita itu untuk apa kita bikin? Ya, untuk apa disebarkan? Apa kebutuhan orang terhadap berita? Ya, tapi tentu saja kita sebelum melihat berita itu untuk apa, kita memahami dulu berita itu apa. Apakah ini berita? Apakah ini yang kalian baca? Saya nggak yakin ya. Meskipun katanya sih ini berita yang populer. Cuma populer untuk siapa? Ya tentu saja ada yang kita harus pahami ya, yang disebut dengan nilai berita. Yaitu berita itu penting untuk siapa? Apa kepentingan orang dalam mencari berita, dalam mengkonsumsi berita? Saya juga nggak yakin ya, sebetulnya di antara kalian seluruhnya peduli soal ini. Mungkin sebagian iya, atau sebagian memang merasa harus menerima berita ini karena sudah ada dalam gadgetnya. Tiba-tiba ketika buka gadget, keluarlah berita semacam ini. Meskipun apakah dibaca, ya nggak tahu. Ya, misalnya ini, apakah juga dibaca? Kalaupun judulnya terpapar dengan judul ini ya, saya kurang yakin apakah kalian membacanya. Ini juga ya, apakah kalian membacanya? Mungkin judulnya Anda baca. Apakah isinya beritanya menjadi perhatian? Saya kurang yakin. Saya coba kumpulkan ya berita-berita ini. Nah, saya pengen tahu. Silahkan nanti tulis di quiz ya. Di kolom quiz, cukup angkanya saja. Ya, quiz di LMS, cukup angkanya aja. Ya, saya kasih angka tuh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih salah satu. Ya. Mana berita yang menurut kalian akan kalian baca isinya? Ya, ketika melihat judulnya, kayaknya saya akan memilih berita dengan judul ini dan membaca isinya. Yang lain liwat. Ya, meskipun judulnya tentu akan kebaca. Silakan ya di quiz LMS. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini pilih salah satu aja. Saya juga pengen tahu tuh ya. Seperti apa. Ya, silakan tuh. Ada 6 berita. Ada profil pejabat imigrasi yang pungli. Ada artis. Ya, percerai. Kemudian ada politisi muda. Lalu ada seorang seleb ya. Yang tertangkap polisi dan sedang diselidiki kasusnya. Kemudian masih berkaitan dengan Gaza, pemerintah Prancis itu mengeluarkan surat perintah. Dan ada joki tes CPNS ya, tertangkap di Makassar. Nah, yang mana tuh menurut kalian yang akan kalian baca isi beritanya? Isi di quiz LMS ya. Hari ini juga. Ya, sebelum kita memahami berita itu untuk apa, tadi saya sampaikan kita pahami dulu berita itu apa. Ya, jadi definisi berita. Ya, berita adalah, nah gitu ya. Ini yang saya kutip pertama dari Ludovic Halevi, ya, seorang penulis Prancis yang mengatakan berita itu tidak ada yang bagus. Ya. Yang namanya berita pasti isinya jelek. Ya, berita itu tentang kemalangan, tentang musibah. Kalau bagus itu bukan berita, jangan-jangan iklan. Ya, ambil contoh seperti ini ya. Dinilai berhasil, ya, orang curiga. Ini iklan nih kayaknya gitu ya. Coba bandingkan dengan yang ini. Orang lebih suka ini karena ini berita katanya gitu ya. Jadi berita itu isinya yang buruk-buruk ya, yang jelek. Tuh, ya UKT mahal. Ini akan menarik perhatian mahasiswa. Banding UKT kita sudah memenuhi kemampuan mahasiswa misalnya. UKT sudah cukup memadai. UKT bermanfaat. Orang akan curiga ini berita atau iklan gitu ya. Tapi kalau beritanya begini, demo mahasiswa tentang UKT, UKT mahal, 5 UKT termahal di Indonesia. Wah, itu banyak menarik perhatian mahasiswa. Rampok, begal, ya, videonya viral.
ya kan? Maling motor, jambret, waduh itu setiap hari kita baca dan menarik perhatian terus, ya kan? Gitu. Jadi kesannya ya setiap hari terjadi perampokan meskipun kita sendiri tidak pernah mengalami sepanjang hidup kita dirampok, dimaling, dibegal. Tapi gara-gara baca ini, kita memahami dunia seolah-olah penuh dengan kejahatan. Ruda paksa. Setiap hari kita baca. Jadi setiap membaca ini, kita jadi takut, jadi khawatir. Kaum perempuan begitu juga, keluar malam jadi takut. Padahal sepanjang hidupnya barangkali belum pernah mengalami kekerasan seksual. Atau gara-gara berita ini, orang akan menganggap kekerasan seksual adalah hal yang biasa-biasa. Karena setiap hari juga kejadian kok. Gitu ya. Ini juga bisa berdampak buruk ya kepada pemahaman kita. Tapi itu sebabnya ada kritik akhirnya kepada karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu kenapa sih isinya bikin pusing, bikin negatif pandangan kita terhadap dunia. Ya, jadi orang menganggap bahwa jurnalistik itu isinya negatif melulu, nggak ada yang bagus. Ada juga yang bilang ini kalau kita lihat namanya Marshall McLuhan ini terkenal ya. Dia seorang pemuka teori komunikasi. Dia bilang berita itu adalah berita buruk. Jadi yang benar ya, jadi berita itu nggak semua berita buruk isinya, tapi yang benar-benar berita itu biasanya berita buruk. Karena kalau berita bagus jarang mau didele ya, bukan didele itu deh. Jarang mau ditengok kalau berita bagus. Ya nggak tahu ya, benar nggak sih? Ya, tapi kata dia berita yang benar itu adalah berita yang isinya jelek ya. Ya misalnya gini, ada mobil kebakar jalan tol, ada motor masuk jalan tol, ada kucing kegiles, ada kucing diinjak satpam, ada macam-macam ya. Isinya yang begitu yang viral ya. Banyak orang bilang bahwa berita yang benar-benar akan ditengok orang adalah yang isinya berupa keburukan, kemalangan, tragedi ya, musibah dan seterusnya. Ada nggak banyak yang memviralkan misalnya seorang master catur juara dunia? Nggak ada ya. Tapi seorang master catur bertanding dengan dewa kipas yang dituduh cheating ya dalam aplikasi catur. Ya nggak? Jadi berita awalnya adalah karena ada orang Indonesia yang cheating ya, dituduh nipu. Ya berita buruk sebetulnya. Kemudian ini udah biasa ya. Bahwa kalau anjing gigit orang udah biasa ya gak? Jadi bukan berita lagi. Jadi sesuatu yang sifatnya udah biasa, sering terjadi, itu gak jadi berita lagi gitu ya. Nah yang jadi berita itu sebaliknya justru ya, kalau ada orang gigit anjing, nah itu jadi berita. Jadi berita adalah sesuatu yang gak pernah terjadi atau jarang banget terjadi, yang aneh gitu, itu berita. Ya, jadi kalau kalian mau bikin berita, ya begitulah. Jangan yang biasa terjadi. Ada tukang bubur laku karena enak, ya biasa aja kali ya. Tapi karena enaknya tuh karena misalnya sebelumnya ada upacara jampi-jampi dulu gitu. Atau enaknya tuh karena ada bumbu rahasia yang dia sebut sebagai warisan dari buyut. Atau enak karena nama warungnya aneh gitu ya. Jadi yang nggak biasa itu yang jadi berita. Ini kalau pernah dengar, pernah lihat atau kira-kira siapa itu Napoleon Bonaparte ya bilang begitu. Ini adalah seorang kaisar ya, kaisar dari Prancis. Kata dia, jangan bangunkan aku ketika kamu dapat berita bagus. Ya, karena berita bagus nggak akan mendatangkan apa-apa, tidak membuat saya bergairah gitu ya. Tapi bangunkan segera saya, bangunkan ya, kalau kamu dapat berita buruk. Ya, karena saya tidak mau ada lagi banyak kerugian. Ya, kalau kalian kenal Napoleon Bonaparte itu kaisar Prancis ya, pernah loh menjadi penguasa Indonesia dulu waktu zaman penjajahan Belanda ya kan, karena
waktu itu Belanda sama Prancis kan pernah perang tuh. Terus tiba-tiba Belanda kalah. Nah, seluruh jajahan Belanda itu diserahkan kepada Prancis. Makanya kita pernah punya gubernur jenderal berbangsa Prancis. Kenal nggak siapa namanya? Ada hubungannya dengan orang Bandung juga tuh. Dengan kota Bandung. Kenal nggak? Daendels ya, yang memerintahkan pembangunan kota Bandung itu berbangsa Prancis, gubernur jenderal Prancis. Kenapa kok tiba-tiba kita dijajah Belanda yang memerintah di Indonesia tiba-tiba jadi orang Prancis? Karena itu ada perang yang menyebabkan orang Indonesia, jajahan Belanda itu otomatis dimiliki oleh orang Prancis ya. Nah, pada masa kepemimpinan Kaisar Bonaparte inilah ya, itu terjadi. Jadi kita harus berterima kasih dong sama orang Prancis ya, barangkali begitu ya, orang Bandung. Kalau nggak diperintahkan oleh si Daendels, barangkali kota Bandung hanya akan ada di Dayakolot ya. Tidak ada kota Bandung seperti sekarang. Nggak tahu ya. Jadi sama ini ya. Jadi kalau misalnya berita bagus, misalnya jalan mulus, cuaca cerah, barangkali nggak jadi berita yang menarik. Nggak akan nyebar beritanya. Ya udah biasa, barangkali begitu ya. Misalnya jalanan, kalau kalian orang Bandung ya, hafal betul barangkali ya, ada yang disebut dengan simpang menua bersama, tahu kan? Yaitu simpang Samsat, Kiara Condong. Kalau kalian tahu ya, kalau orang Bandung, kalau bukan orang Bandung barangkali nggak hafal ya. Karena kalau orang udah antri di simpang itu bisa nyelesain skripsi tuh di situ. Ya, saking lamanya ngantri di lampu merah, bukan karena kemacetan panjang terjadi di simpang itu karena lampu merahnya yang lama banget. Orang bisa menghabiskan waktu sampai hampir 30 menit di sana ya, apalagi kalau pagi hari. Kalau siang barangkali nggak terlalu lama, tapi hanya sekedar menunggu giliran saja orang sudah menghabiskan sekitar 10 menit ya, karena masing-masing simpangnya antara 2 sampai 3 menit. Jadi kalau seluruhnya hijau, maka giliran kita adalah 9 menit kemudian. Itu kalau kosong ya. Kalau lagi penuh antrian, maka ya pasti jadi makin lama ya ngantri di lampu merah itu. Maka disebut simpang menua bersama ya, tempat orang menyelesaikan skripsi di tengah jalan. Kalau kalian orang Bandung mungkin tahu ya. Jadi kalau di sana tiba-tiba dikabarkan jalanannya lancar, nah itu jadi berita. Tapi kalau di simpang itu disebutkan macet, ya orang udah tahu, aduh biasa, bukan berita lagi, gitu ya. Jadi kalau di sebuah peristiwa itu biasa terjadi, maka ya nggak jadi berita. Ambil contoh misalnya Bendungan Katulampa di Bogor, itu kalau biasa-biasa aja nggak jadi berita, nggak akan nyebar tuh, nggak akan masuk televisi. Tapi begitu Bendungan Katulampa itu permukaan airnya sampai 3 meter, jangan masuk berita, ya. Jadi tidak biasa. Artinya sudah terancam akan ada banjir di Jakarta gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa itu akan muncul jadi berita. Begitu ceritanya. Nah, di definisi berikutnya yang di bawah itu baris kedua, untuk orang-orang biasa ya, berita itu nggak ada yang bagus. Jadi isi berita itu isinya kabar jelek semua. Tapi buat kita sebagai wartawan itu, for the press, good news is not news. Jadi berita bagus yang biasa-biasa itu bukan berita gitu ya. Ya jodoh memang ya. Iya kan? Jodoh. Jadi isinya kenapa memang jadi yang aneh-aneh gitu. Ya berita itu ya karena tadi ya. Ya udah biasa sih, ngapain disampaikan gitu loh. Gitu ya. Ya ini masing-masing definisi bisa diperdebatkan memang ya. Tapi itu kenyataannya ada kan berita yang aneh-aneh, ada berita yang bagus-bagus, ada. Cuman apakah itu ditengok, dibaca? Barangkali enggak ya. Enggak, itu berita kuliner kan itu kan enak-enak. Coba kuliner, kenapa dipilih enggak semua kuliner masuk di situ? Ya pasti ada anehnya di situ. Ya enggak, kuliner ini misalnya di sebuah bukit ya yang enggak ditemukan di tempat lain, itu kan bedanya di situ. Tapi mungkin itu memang berita bagus ya, bukan berita jelek karena tempatnya kan bagus, makanannya enak. Nah, itu berita bagus. Ini juga menarik ya, bahwa berita adalah rancangan awal dari sebuah sejarah. Kenapa? Karena karya jurnalistik, ya, apa yang kalian produksi, apalagi sekarang ya, ditaruh di internet misalnya,
itu akan tersimpan. Entah 10 tahun, 20 tahun lagi orang akan baca atau orang akan lihat, dengar, tonton lagi. Ya, akan terlihat, oh dulu begitu Bandung ya. Sama seperti kita sekarang melihat rekaman-rekaman lama Bandung zaman dulu, Jogja zaman dulu, Jakarta zaman dulu, Medan zaman dulu seperti apa, Surabaya zaman dulu seperti, oh gitu ya Surabaya, oh gitu Medan, oh gitu Bandung, oh gitu Jakarta gitu ya. Monas sebelum zaman sekarang tahun 70-an gitu kan. Orang bisa baca lagi, bisa lihat lagi, ya bisa dengar lagi ceritanya, maka itu menjadi sejarah. Jadi apa yang kita tulis harus hati-hati tuh, karena kalau ditonton 20 tahun lagi, 50 tahun lagi ternyata itu berita bohong, ya orang akan tertipu. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya pada saat dulu itu gitu ya. Ya, hati-hati makanya dalam menulis berita, karena dia merupakan rancangan pertama dari sebuah sejarah. Kemudian ada yang menarik karena ini bicara tentang investigasi ya. Ini latar belakang kenapa ada jurnalistik investigasi. Karena katanya berita itu adalah sesuatu yang isinya tadinya ingin disembunyikan orang. Jadi berita itu berisi sesuatu yang tadinya ingin disembunyikan. Ya, jadi sesuatu yang tidak ingin diketahui orang, ya, disembunyikan, disumputkan orang Sunda bilangnya. Itu lalu sisanya iklan. Jadi kalau berita isinya tidak sesuatu yang membongkar, ya, sesuatu yang disembunyikan, maka itu iklan. Katanya begitu. Ya, jadi kalau berita bagus, berita biasa-biasa aja itu namanya iklan katanya. Ya, bukan berita, itu iklan. Ya, ngapain baca berita? Iklan, berita bagus itu iklan katanya. Gitu ya. Nah, berita itu adalah membongkar sesuatu yang disembunyikan. Gitu ya. Memang ini adalah cikal bakal jurnalisme investigasi ya. Selanjutnya definisi berita datang dari Joseph Pulitzer. Ini nama Pulitzer terkenal ya karena dia menjadi nama bagi penghargaan karya jurnalisme bermutu tinggi di tingkat internasional. Jadi kalau karya berita dapat penghargaan Pulitzer tuh bangganya luar biasa. Padahal sejarahnya Pulitzer ini adalah seorang pengusaha media yang pernah berusaha jadi seorang pengacara tapi gagal karena nggak laku. Tapi kemudian dia lebih laku ketika dia berdagang surat kabar. Ketika dia memulai berdagang surat kabar, dia lebih menjual berita-berita sensasi. Ya, mungkin ya karena dia tahu yang banyak dicari orang adalah berita kriminalitas, kejahatan, seksualitas, dan sensasionalitas lainnya gitu ya. Dan setelah ya orang sebut sebagai jurnalisme kuning, yellow journalism. Kalau di Indonesia itu saya kurang yakin ya kalau saya menggunakan analogi atau contohnya kalian tahu ya. Tapi kalau baca di online itu apa ya namanya? Wallipop barangkali kalau di Detik gitu ya. Atau ya yang sensasional lah. Ya gosip artis dan seterusnya ya. Perceraian selebritas, politisi yang selingkuh, ya semacam itulah dagangannya. Dari situ kemudian dia banyak membeli koran-koran. Ini kalau zaman dulu memang koran adalah satu-satunya media ya. Belum ada radio, belum ada televisi kan abad ke awal abad 19 itu abad 20 itu kan. Jadi dia itu sebenarnya pengusaha koran yang sukses. Makanya dia menjadi terkenal ya, karena dia terbukti sebagai orang yang bisa menjual berita. Dan kemudian di akhir kesuksesannya, beliau kemudian mulai mengubah jualan ya. Setelah dia sukses, laku menjadi pengusaha besar gitu ya, pengusaha media yang besar, dia mulai mengubah isi medianya dengan isi liputan yang lebih serius ya, lebih baik, dan katanya lebih bertanggung jawab kepada publik. Begitu ceritanya ya, meskipun dia tahu bagaimana menjual sebuah berita. Jadi itu yang menjadi kata kunci sebetulnya yang sekarang juga banyak dikutip orang ya. Berita yang penting itu harus dibuat menarik ya, karena
karena dia penting, ya orang harus mau baca isinya. Nah, seringnya kan wartawan begitu ya, mentang-mentang berita penting, lalu dia bikin tidak menarik. Atau kalau kalian membuat sebuah informasi, kalian tidak membuatnya menarik. Tapi kalau membuat sebuah game ya atau joget-joget gitu, kalian berusaha untuk membuatnya semenarik mungkin supaya orang mau nonton. Nah, harusnya upayanya sama ya bagi yang membuat karya jurnalistik, upayanya harus sama, yaitu membuat orang mau nonton, ya, mau mengkonsumsi berita, informasi yang dibuat karena isinya penting gitu. Jadi poin dari Pulitzer adalah buatlah berita penting itu ya, menarik. Dan ini dikutip juga oleh Bill Kova dan Tom Rosenstiel dalam bukunya 9 Elemen Jurnalisme. Ya, silakan baca bukunya ya. Oke. Definisi berita yang lain adalah apa yang kamu lihat itu berita. Jadi berita itulah sebuah peristiwa. Apa yang kamu tahu itu latar belakang. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan itu pendapat. Jadi berita bukanlah apa yang kamu tahu, ya, apa yang kita tahu. Ya, karena itu latar belakang. Atau apa yang kamu pikirkan, karena itu pendapat. Ya, berita adalah peristiwa yang nampak. Nah, ini kalau ini yang disebut dengan hard news ya. Jadi hard news ya, definisinya adalah apa yang kamu lihat, apa yang terjadi saat ini dan kelihatan, nampak di depan mata. Tapi apa yang kamu tahu itu latar belakang. Jadi SD ini sejarahnya bagaimana? Itu bukan berita, itu latar belakang. Saya pikir sekolah itu harus, nah itu opini, ya, pendapat, bukan berita. Ya, berita itu bukan opini. Berita bukan latar belakang. Tapi berita itu apa yang terjadi saat ini, terlihat di depan mata. Gitu, ini definisi tentang hard news ya. Jadi nanti kalian akan pelajari itu macam-macam berita itu kan. Ada hard news, ada soft news, ada feature news, ada documentary, ada macam-macam ya. Produk berita itu. Nah, ini definisi-definisi ini kita pelajari untuk memahami, oh ternyata begitu latar belakangnya, kenapa ada yang sebut soft news, ada yang hard news ya, berita lunak, berita keras, ada feature atau kisah, ada dokumenter ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bicara tentang itu ya. Nah, ini ada lagi yang lucu ya. Berita itu adalah isinya sesuatu yang tadinya kita nggak pernah peduliin, tiba-tiba muncul, jadi aja kita tahu gitu. Yang tadinya kita nggak pernah tahu soal catur, tiba-tiba jadi rame gara-gara Dewa Kipas, jadi aja tahu catur tuh apa gitu ya. Kalau dalam definisi ini dalam bahasa Inggrisnya adalah berita itu isinya adalah orang yang mati yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal gitu. Orang yang tadinya nggak pernah kenal dia sewaktu hidup, gara-gara berita kematian jadi kenal gitu. Itu maksudnya ya. Jadi berita itu mengungkapkan sesuatu yang selama ini barangkali luput dari perhatian kita, dan ketika diberitakan itu menjadi perhatian akibatnya gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa ini mungkin maksudnya adalah berita itu maksudnya untuk memberitahu ya, mengungkapkan sesuatu gitu ya. Jadi berita consists largely in saying Lord Jones died to people who never knew Lord Jones was alive. Jadi berita tadinya memberitakan sesuatu yang nggak pernah kita perhatikan. Dengan berita orang jadi memperhatikan itu. Misalnya Citarum yang kita nggak pernah tahu tercemar, tiba-tiba kita beritakan, lalu kita jadi tahu, gitu Citarum sekarang, atau oh Citarum tuh itu, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu apa aja definisi berita atau berita itu apa, tentu kita harus tahu berita itu untuk apa ya. Silakan bergabung lagi nanti ke bagian kedua sambungan dari bagian pertama ini untuk memahami berita itu untuk apa. Untuk sementara saya istirahat dulu ya. Silakan istirahat dulu. Intermezzo.